Tak surutkan semangat Daeng Jamal, caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 5 Partai Nasdem, meski sehabis hujan mengguyur dan rintik hujan mengiringi belusukan dengan bersilaturahmi temui warga di Kampung Gusti Kebonpala dari RT 1 sampai RT 10 RW 14 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 11 Januari 2024. Di sini. Berdua aja, sama anak. Daeng Jamal melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus meresmikan gunting pita di Aula Majelis Taklim Baitul Jannah dan menyerahkan bantuan sound system dan kipas angin yang berada di RT 6 RW 14 Kelurahan Pejagalan. Semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Daeng Jamal selaku calon anggota legislatif DPRD Dapil 3 Jakarta. Dan yang terhormat para pengurus dan jamaah Majelis Taklim Baitul Jannah, dan yang terhormat Ibu Bapak Ibu dari Daeng Jamal, Ibu Nur Hidayah,
Jangan di sini. Salam hormat kami untuk Ketua RT Wilayah RW 14 beserta pengurus dan tak lupa warga Kebonpala serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya kita diperkenankan hadir di sini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Ibu, Bu boleh pantun sedikit ya Bu? Cahaya pelangi bertabur bidadari, rupa cantik, badannya wangi. Untuk hadirin yang masih berdiri, assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, berikut susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, sekapur sirih dari pengurus Majelis Taklim Baitul Jannah. Yang kedua, peresmian Aula Majelis Taklim Baitul Jannah oleh Bapak Daeng Jamal. Dan ketiga adalah penyerahan simbolis wireless speaker aktif dan kipas angin. Dan keempat, pemaparan program Bapak Daeng Jamal. Sesi kelima adalah tanya jawab. Keenam, doa sekaligus penutup acara. Dan terakhir, penukaran kupon bazar murah Majelis Taklim Baitul Jannah. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan cintai bersama warga RW 14, yaitu Bapak calon legislatif kita, yaitu Bapak Daeng Jamal beserta Ibu Nur Hidayah juga. Ini segenap tim dari kemenangan Bapak Daeng Jamal. Dan yang saya hormati Bapak pengurus RT 06 dan yang saya hormati para sesepuh yang ada di wilayah RT 06. Dan tentunya tidak lupa yang saya hormat dan yang kami banggakan, yaitu warga di RW 014 semua yang hadir di sini. Pertama-tama kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hadir di sini untuk memenuhi undangan dari kami segenap kepengurusan Majelis Taklim Baitul Jannah, dan tentunya intinya dari Bapak Daeng Jamal untuk sama-sama menyaksikan peresmian Majelis Taklim Baitul Jannah, ya Bu ya, yang telah selama ini kita dibantu oleh Bapak Daeng Jamal sehingga Majelis Taklim atau Aula Baitul Jannah ini menjadi lebih baik dan sempurna, ya Bu ya. Tentunya kami segenap kepengurusan Majelis Taklim dan warga di sini mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Bapak Daeng Jamal dan beserta Ibu. Semoga apa yang Ibu berikan dan Bapak berikan menjadi ladang pahala dan ibadah untuk Bapak semua, dan juga mudah-mudahan Bapak Daeng Jamal sukses dan berhasil ya Bu, menjadi wakil rakyat kita nanti. Amin. Kami segenap warga RT 06 dan beserta RW 014 semua sangat bangga dan sangat apa yang Bapak berikan ini jarang sekali kita menemukan ya Pak Ibu ya, sosok beliau yang dermawan banget ya Bu Pak. Mereka Bapak Ibu ini belum jadi anggota dewan, beliau berani untuk menyumbangkan dananya, aspirasinya untuk kita semua di sini ya Bu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak melihat sosok Bapak Daeng Jamal ini dengan setulus hati Ibu ya Bu ya. Di sini kita
menyaksikan aula ini, mengharapkan hati ibu-ibu dan bapak-bapak semua untuk mendukung Bapak Daeng Jamal menjadi wakil rakyat kita di sana. Amin. Tidak lupa juga kami mengucapkan untuk Bapak Daeng Jamal yang telah nanti beliau berjanji jadi atau tidak jadi, beliau tetap memberikan dana subsidi untuk wilayah kita, Bu. Dari beliau untuk kita kelola menjadi sedikit keperluan atau kita bagikan kepada warga dengan cara bergilir ya Bu ya nantinya. Tapi kita bersyukur bahwa dengan dana itu kita merasakan apa yang diberikan Bapak Daeng Jamal selama ini ya Bu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan Pak Daeng Jamal dan beserta warga semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai pemotongan pita, saya ingin sedikit mencurahkan isi hati saya yang paling dalam. Saya jujur sangat terharu, sangat bangga. Hari ini saya merasa ini mimpi, tapi ini kenyataan yang harus kita akui. Dan saya berharap hari ini, detik ini, kemampuan saya hanya bisa merenovasi majelis dengan ukuran kecil, dan insya Allah berharap 2024 nanti bisa meresmikan yang jauh lebih besar dan lebih megah. Itu harapan saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peresmian Majelis Taklim Baitul Jannah mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan majelis ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Habib salam alaika Memberikan kita semua panjang umur sehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa jidatan fil ilmi wa barakatan
في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ولذة من النار وعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, pada malam hari ini kami memunajat kepadamu ya Allah. Semua niat hajat kami untuk mendukung Bapak Daeng Jamal menjadi wakil rakyat kami di sana. Allah jabah dan Allah kabulkan niat hajat kami semua ya Allah. Dengan keberkahan-Mu dan keridhaan-Mu ya Allah, kami berharap semua ini menjadi kenyataan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Nanti ya foto ya. Ya, di bawah aja ya. Ya. Saya juga membawa satu visi misi yang tentu tambahan dari visi misi yang saya pernah sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan tentu hari ini harus saya sampaikan visi misi apa itu yang saya rasa ini sangat bermanfaat buat masyarakat dalam jangka 5 tahun ke depan. Ya, saya harus perkenalkan program andalan saya itu. Dan saya rasa di luar itu mungkin ibu-ibu waktu pertama kali ya bapak-bapak yang sudah saya sampaikan visi misi agak sedikit memahami. Dan insya Allah semua sudah paham. Nah, malam ini saya punya kewajiban untuk menyampaikan program andalan saya ya, yang tentu saya rasa tidak ada caleg-caleg yang mau melakukan hal yang sama dengan saya. Saya sudah berusaha mengajak kawan-kawan calon legislatif juga untuk berbuat sama dengan saya, minimal bisa membantu banyak warga masyarakat yang bersedia dan tidak ada yang berani. Maka harus ada satu di antara sekian ribu ya anak bangsa yang punya kepedulian agar bisa menjadi calon legislatif, bahkan menjadi anggota yang bermanfaat buat orang banyak ya. Dan saya berharap jika ada 1000 anak bangsa yang mau peduli benar-benar dengan warga masyarakat dan rakyatnya, maka saya pastikan saya satu di antara 1000 itu. Dan jika ada 10 anak bangsa yang kepedulian terhadap masyarakat warga di wilayah, maka saya pastikan saya satu di antara 10 orang itu. Dan jika ada satu anak bangsa yang mau peduli dengan warga masyarakatnya, maka saya harus pastikan satu itu adalah Daeng Jamal. Nah, ini saya harus perkenalkan ya, jangan dilihat bentuk besarnya ini, nanti ibu bapak berpikir wah susah di kantor. Daeng Jamal memberikan pengertian kepada masyarakat Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Manfaat dari kartu Daeng Jamal Peduli Card ada 6 program andalan sebagai berikut. Ya, ini kecil. Jadi gini, saya harus sampaikan. Pertama, ini kartu namanya Daeng Jamal Peduli Card. Ya, ini Daeng Jamal Peduli Card. Ya, kenapa? Jadi kita harus buka dulu filosofi yang seperti apa. Daeng Jamal Peduli Card. Saya berangkat dari kata peduli card ini karena atas dasar rasa cinta dan bangganya saya terhadap warga masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Pejagalan Penjaringan.
maka saya harus namai, saya punya program andalan saya, Pedulikat ini. Nah, Pedulikat ini tentu ya di bawah naungan Deng Jamal Foundation. Nah, ini satu yayasan yang saya bentuk ya, dan insya Allah legal standingnya tidak perlu diragukan ya. Nah, Deng Jamal Foundation ini yang akan mengcover semua program-program yang dikeluarkan oleh Deng Jamal Pedulikat ini. Nah, di sini ada nomornya, Ibu. Ya, ini ya. Nah, di belakang itu ada rinciannya. Yang pertama ada klinik hukum. Ya, ini klinik hukum. Ya, tolong didengar supaya mengerti manfaatnya seperti apa. Klinik hukum ini ada pertama bantuan hukum gratis. Nah, ini bantuan hukum gratis. Jadi besok lusa ada warga masyarakat, khususnya wilayah RW 14 ini, ada masalah yang menyangkut persoalan hukum, maka tidak usah sungkan, tidak usah ragu. Dan Jamal akan memberikan bantuan pengacara gratis buat masyarakat. Ya. Saya jujur, seminggu sekali setelah pada Jumat ada beberapa pengacara yang standby di kedai Punggawa dan Jamal samping pos-pos Intan. Ya, itu kita jadikan tempat sementara untuk menerima konsultasi pengaduan masyarakat yang butuh perlindungan hukum. Ini ya, tidak usah sungkan. Jadi siapapun warga masyarakat yang butuh perlindungan hukum, butuh bantuan pengacara secara gratis, maka tidak usah sungkan datang, atau bisa nanti koordinasi dengan Ibu Yana, Bu Yana ya, atau koordinator kita yang ada di wilayah sini untuk menjembatani. Dan pasti setiap Jumat kita menerima ada secara gratis, nggak usah ragu, semua gratis, free ya. Bisa nanti sambil ngopi-ngopi nanti di sana ya Bu ya, paham ya sampai di sini ya. Itu yang pertama ya, termasuk penanganan kasus hukumnya juga kita gratis bantu buat masyarakat. Ini konsultasi hukum. Saya berharap 2024 ini ya, di masa kepemimpinan saya sebagai anggota DPR, dan nanti saya ingin warga masyarakat ini melek hukum, Bapak Ibu. Artinya saya ingin semua warga masyarakat tahu terkait soal hukum. Jadi besok lusa kalau ada oknum-oknum pejabat, aparat, dan lain sebagainya yang mau coba-coba bodoh-bodoh di masyarakat warganya, tidak bisa lagi karena dia tahu hukum. Ya, banyak hal lah. Tapi insya Allah berikutnya tidak akan ada begitu, karena saya berharap warga masyarakatnya ini sadar hukum, terus melek hukum dan tahu hukum itu seperti apa. Gitu. Ya, paham ya Bu ya? Lalu kemudian ini di belakangnya juga ada bantuan sosial. Nah, ini yang perlu diketahui semua Bapak-bapak. Hari ini saya harus tegaskan dan sampaikan juga ya kepada seluruh koordinator ya yang ada di wilayah RW 14. Bantuan sosial ini tentu memberikan garansi dan jaminan bantuan kepada warga masyarakat selama 5 tahun Bapak Ibu. Ya. Seperti apa? Bantuan sembako dan BLT per 3 bulan sekali akan diterima oleh Bapak Ibu. Mungkin Ibu bertanya bagaimana ceritanya uang itu masuk, BLT itu masuk hanya karena kartu ini. Saya harus jelaskan. Setelah pemilu ya, hari ini sudah ada yang terima ini kartu. Ya, nah, ini nyambung kalau ini. Ya, yang sekarang terima ya, ini sifatnya sementara di kartu. Kenapa? Karena setelah pemilu selesai, ini kartu akan kita rubah menjadi kartu ATM supaya
BLT itu bisa masuk ke rekening bank, ya. Jadi nanti ini kartu berubah menjadi ATM, ya. Sekarang saya tanya, sampai saat ini ada nggak ya hari ini yang ibu bapak yang nggak punya ATM? Ada? Ada ya. Oh, maka harus punya. Nanti Den Jamal akan cetak setelah pemilu gratis dan bisa dapat bantuan. Nah, nanti kalau ada tetangga yang tanya, "Woi, rupanya per 3 bulan selama 5 tahun ada BLT." Sebenarnya ini tugas tanggung jawab pemerintah, tapi Den Jamal insya Allah bisa. Dan kalau ditanya itu, ada yang tanya anggarannya dari mana? Dari Den Jamal Foundation. Nah, kalau ditanya lagi sumber dari dana Den Jamal Foundation itu dari mana? Ya harus jelas. Saya mau ada transparansi dalam kepemimpinan saya semua. Saya kasih tahu, sumber anggaran dari Den Jamal Foundation itu dari gaji dan tunjangan saya selama duduk di DPRD. Ini harus saya tegaskan. Jadi kalau ada yang tanya dari mana, pokoknya duit halal. Duit gaji dan tunjangan saya ketika saya duduk di DPRD. Jadi, ya. Jadi itu. Jadi saya ketika nanti duduk di DPRD, gaji dan tunjangan saya tidak saya sentuh, tapi saya hibahkan buat masyarakat untuk mengcover kartu ini. Ya. Terlambat karena saya produksi kartu ini tidak banyak, hanya 20.000. Ya, dan saya berharap warga masyarakat RW 14 bisa punya semua ini, ya. Jadi tolong bisik-bisik ke tetangga, khususnya buat saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung, bagaimana supaya bisa dapat kartu ini agar mereka bisa terbantukan, ya, dalam menjalani kehidupannya, ya, ya Bu ya. Nah, kemudian ini bantuan pendidikan. Nah, ini bantuan pendidikan. Besok lusa ada adik-adik kita yang putus sekolah di tengah jalan dan tidak bisa punya ijazah baik tingkat menengah maupun tingkat atas, maka Den Jamal Foundation akan memfasilitasi agar punya sertifikat ijazah paket A, B, dan C secara gratis, ya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah warga masyarakat saya agar mampu mendapatkan lapangan pekerjaan nanti, ya. Jadi harus tetap melanjutkan sekolah, baik itu melalui jalur paket A, B, dan C yang setara dengan sekolah-sekolah formal lainnya. Mendapatkan lapangan pekerjaan yang ada kaitannya dengan instansi pemerintah, entahkah itu menjadi pekerja yang di dinas-dinas yang ada di wilayah DKI, termasuk dinas kehutanan, ya, pertamanan, dinas KPKP, dinas pendidikan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada semua. Nah, hanya tinggal bagaimana ada anggota dewan yang mampu memfasilitasi warga masyarakatnya untuk bisa ikut bekerja di instansi pemerintah itu, ya. Paham ya Ibu ya? Nah, dan satu hal lagi yang perlu Ibu Bapak tahu, karena rasa kecintaan saya, rasa bangga saya terhadap warga masyarakat, maka bagi warga yang mau punya kursus bersertifikat kelas sampai pintar, kita akan latih secara gratis, ya, sehingga dia bisa buka lapangan pekerjaan nanti kalau dia sudah pintar ngelas, ya, supaya dia bisa jadi bos tukang las, gitu, ya. Dan bagi adik-adik yang belum bisa nyetir mobil, ya, yang mau cari-cari tambahan setelah bekerja nge-Grab, belajar, ya, di Den Jamal Foundation secara gratis, tidak perlu bayar, ya, gitu. Lalu kemudian ini, ya, bantuan kesehatan. Ini yang terakhir, bantuan kesehatan. Ini sangat penting.
saya sangat miris dan bahkan saya merasakan sendiri Bapak Ibu. Ini kesehatan sangat penting. Maka ketika saya mengalami semua problema kesulitan masyarakat selama ini, maka saya berjanji ketika saya nanti diridhoi oleh Allah dan bisa duduk di DPRD nanti, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah mendatangi seluruh rumah sakit yang ada di wilayah dapil saya, baik itu di Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok. Kesepakatan MOU perjanjian, besok lusa kalau ada warga masyarakat saya yang datang bawa kartu ATM ya atas nama Deng Jamal Foundation, ketika dia butuh pelayanan yang urgent, lantas kemudian bermasalah dia punya administratif, baik BPJS-nya tidak punya atau bahkan banyak tunggakan, maka akan tetap dilayani layaknya seperti pasien-pasien yang lain. Bukan karena kartunya yang sakti, ya, tapi adanya kesepakatan MOU perjanjian saya di seluruh rumah sakit yang ada, khususnya untuk wilayah dekat sini ya, paling Duta Indah ya, saya akan buat kesepakatan itu. Jadi besok lusa Bapak Ibu kalau tiba-tiba tidak bisa dilayani karena BPJS-nya banyak tunggakan atau tidak punya sama sekali BPJS, tidak usah khawatir, ada di Jamal nanti yang akan bantu Bapak Ibu. Itu yang akan saya lakukan. Maka kita harus memperhatikan pelayanan masyarakat dalam bentuk kesehatan, itu yang jauh lebih penting menurut saya. Dan tidak ada cerita lagi ketika masyarakat ini tidak dilayani, ya. Jangan hanya karena bahwa BPJS lantas kemudian tidak dilayani, maka siap-siap nanti rumah sakit berhadapan sama Deng Jamal, ya. Nah, itu dia. Dan ini Bu, Bapak, ini ada barcode-nya. Ini ada barcode. Bagi adik-adik yang punya handphone Android, bisa scan ini. Cukup buka menu kamera, secara otomatis akan keluar rincian manfaat yang ada. Coba. Dari partai. Saya silaturahmi dengan warga masyarakat RW 14 ya. Silaturahmi, saya juga meresmikan Majelis Taklim Nurul Jannah yang beberapa minggu ini kita renovasi ya atas usulan warga masyarakat yang saya dengar hampir kurang lebih 12 tahun tidak pernah tersentuh ya oleh pemerintah atau para anggota dewan. Alhamdulillah hari ini bisa kita renovasi dan majelis taklim ini bisa bermanfaat buat warga dan bisa jauh lebih nyaman mereka untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Ya, yang pasti saya juga menyapa warga tadi sebelum kita hadir di sini berusukan menyapa dari pintu ke pintu warga. Lalu kemudian saya buat pemaparan terkait soal sosialisasi dan program andalan saya untuk memperkenalkan yang namanya Deng Jamal Peduli Card. Nah, Peduli Card inilah yang saya berharap warga masyarakat bisa memilikinya sebagai garansi dan jaminan saya ketika duduk di parlemen nanti selama 5 tahun agar mereka juga bisa ikut merasakan manfaat dari Peduli Card itu selama 5 tahun. Oh iya. Nah, untuk bazar murah ini kita menyiapkan kurang lebih 600 paket ya atas permintaan panitia juga, maka 600 paket ini kita siapkan buat masyarakat dan berharap ini sedikit membantu dan ini akan kita lakukan kontinu ya karena salah satu bagian dari Peduli Card ini memberikan bantuan sosial secara kontinu hingga 5 tahun ke depan. Maka hari ini kita mulai bantuan itu dalam bentuk bazar masyarakat. Ada
ayam dan ikan. Ya, untuk ikan kita berikan sama mereka. Berapa tebusannya? Kenapa? Berapa tebusannya? Panitia 5.000 ya, 5.000 panitia. Nah, itu sangat terjangkau karena kita nyiapin minyak sama ikan. Gitu. Namanya bazar murah. Tadi terlihat ada bantuan tuh untuk aulanya. Oh iya, Untuk apa tuh? itu kita berikan karena usulan ya, karena selama ini Majelis Talim ini dia punya alat wirelessnya sudah tidak bagus digunakan, maka ya ini kita bantu ya, ada satu unit wireless ya sekiranya bisa bermanfaat ya, masyarakat khususnya para anggota majelis. Oh sangat antusias ya, kita lihat sendiri ya yang hadir ya lebih dari 600 karena banyak juga yang warga di sini yang ikut hadir mendengarkan pemaparan saya. Ada juga yang harapan saya ya berharap kita sama-sama berjuang ya buat kemakmuran dan kesejahteraan warga masyarakat ya, dan berharap nanti tahun ini warga masyarakat wilayah dapil saya bisa jauh lebih sejahtera, ada satu perubahan yang jauh lebih baik lagi. Dari wilayah Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pena Expos melaporkannya. Adanya bazar murah ini dari ibu-ibu sendiri gimana? Banyak membantu masyarakat. Iya. Terus apa ada Lumayan dari Jamal sukses ya, jadi ya. Jadi doanya doanya ya dia selalu ya. Ya Jamal ya. 5 ya. jangan lupa tapi